Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sanjungkan, dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Yusuf Allah berfirman, wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsihi qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku ketika utusan itu datang. Bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun karena tuduhan asusila yang tidak pernah dia lakukan. Kemudian setelah beberapa tahun beliau di dalam penjara, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian gandum yang gemuk, yang subur dimakan oleh gandum yang tidak subur. Kemudian Nabi Yusuf didatangi oleh utusan raja untuk menanyakan kepada dia apa takwilnya. Lalu Nabi Yusuf mentakwilkannya dengan sangat jelas, bukan sekedar mentakwilkan saja, tetapi juga menunjukkan solusi jalan keluar dari kesusahan yang akan dihadapi oleh bangsa Mesir setelah itu. Kemudian Raja Mesir mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan, ingin menarik Nabi Yusuf untuk dijadikan menterinya atau orang kepercayaannya. Maka diutus kembali utusan untuk menjemput Nabi Yusuf. Sesampai di dalam penjara, Nabi Yusuf bukannya senang dengan utusan tersebut dan ingin segera keluar dari penjara yang sudah bertahun-tahun dia mendekam di dalamnya. Namun kata Nabi Yusuf, sekarang kamu kembali lagi dulu kepada tuanmu, kemudian tanyakan kepada dia, kumpulkan perempuan-perempuan dulu yang memotong-motong tangannya, bagaimana sebenarnya keadaan mereka pada waktu itu. Kemudian raja langsung mengumpulkan para perempuan tersebut, kemudian menanyakan kepada mereka apa sesungguhnya yang terjadi. Perempuan itu mengatakan bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang suci, terhormat, justru mereka lah yang menggoda Nabi Yusuf supaya jatuh kepada pangkuan mereka, dan Nabi Yusuf adalah seorang yang benar. Ditambah lagi pengakuan oleh istrinya Kitfir atau pembesar Mesir yang dulu menjadi ibu angkatnya Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yusuf tidak bersalah apa-apa. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dari kisah yang kita sampaikan merupakan cuplikan dari ayat Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Yusuf ini. Ahli tafsir mengatakan, dan diantaranya adalah Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan bahwa di sini kita mendapatkan suatu pelajaran
Bagi seorang muslim wajib baginya untuk memelihara kehormatan dirinya agar tidak dihinakan oleh orang lain, dan juga cara memperbaiki atau menjaga kehormatan itu ada dua. Yang pertama, dia tidak terjatuh melakukan perbuatan yang hina sehingga tercoreng arang di keningnya, dan yang kedua adalah dengan cara membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kalau terjadi tuduhan yang tidak benar, maka dia berhak untuk mengajukan ke pengadilan atau membela dirinya, mendatangkan bukti dan saksi bahwa dia tidak bersalah. Kenapa harus demikian? Karena nama baik ini sangat penting bagi seorang muslim. Yang pertama sekali adalah kalau dia akan menjadi pejabat publik seperti Nabi Yusuf ini, ternyata dia adalah orang yang pernah tercoreng di keningnya sesuatu yang tidak baik, maka pasti orang tidak akan percaya lagi kepada dia. Oleh karena itu berkewajibanlah setiap orang untuk menjaga dirinya agar tidak ada aib yang terjadi yang menimpa kepribadiannya. Kemudian yang kedua, kalau dia meninggal nanti akan dikenang oleh orang, dan kenangan baik itu merupakan doa, dan juga kenangan jelek adalah berbentuk laknat. Orang akan mudah mendoakan orang yang sudah mati apabila dia mempunyai jasa kebaikan kepada orang-orang yang sesama dia ketika hidup di dunia. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali bagi seorang muslim agar dia didoakan oleh orang-orang yang beriman setelah dia tidak ada lagi, sudah berada di kuburan nanti. Kemudian yang ketiga adalah supaya dia mewariskan sesuatu yang baik bagi anak cucunya. Apabila seseorang tercoreng di keningnya sesuatu yang tidak baik, ada aib pada dirinya, nanti akan disebutkan oleh orang, ditempelkan oleh orang kepada anak cucunya. Oh, itu anak cucu PKI, ayahnya, kakeknya dulu PKI itu. Ini harus kita pelihara agar anak cucu kita tidak ternodai setelah kita tiada nanti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dan seterusnya Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita bahwasanya harga diri itu lebih berharga, lebih mahal harganya daripada sekedar kebebasan secara fisik. Buktinya Nabi Yusuf tidak mau segera keluar dari penjara begitu saja sampai nama baiknya terbaiki kembali, tersucikan kembali di hadapan manusia seluruhnya. Ketika itu sudah jelas, baru beliau mau keluar. Oleh karena itu, bagaikan pepatah orang kita, ya, orang manusia yang berbudi itu tidak rela hanya sekedar memenuhi perutnya. Ibaratnya, biarlah tanduk baluluak asapari lai kanyang. Ini tidak ada dalam prinsip orang mukmin. Ini adalah prinsip yang sangat tercela sekali, dan itu disyaratkan oleh Nabi Yusuf di dalam kisah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita pelihara diri kita dari kejatuhan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga mendatangkan aib yang akan membuat diri kita malu, dan juga anak cucu kita, saudara-saudara kita, bahkan masyarakat kita. Dan seterusnya juga kita menangkis segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap kita, supaya orang tidak berlaku semena-mena terhadap diri kita, masyarakat kita, dan keluarga kita. Oleh karena itulah, makanya kita tidak bisa tinggal diam saja ketika orang menuduh kita sebagai orang teroris, radikal, intoleran. Padahal hal tersebut tidak pernah kita lakukan sama sekali. Kalau kita diamkan saja, lalu apa yang diinginkannya? Itulah kira-kira bahasa kita. Yang sesungguhnya yang mereka inginkan adalah menjauhkan kita dari agama ini, sehingga kita takut datang untuk ke masjid, takut untuk menunjukkan kita sebagai seorang muslim yang sejati, takut untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang taat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.